teman-teman semua, kali ini aku lagi bongkar-bongkar satu serangga yang eksotik banget, sering dipelihara sama orang-orang. Ini aku lagi breeding ceritanya. Ini ada larvanya di sini. Ini pecinta serangga ini pasti udah ketebak banget ini apa. Dan yaudah aku langsung kasih tau aja kalau ini tuh larva kumbang Chalcosoma caucasus atau kumbang tanduk 3 ya aku nyebutnya, karena tanduknya ada 3 gitu, sebenarnya 4 tapi yang satunya kecil jadi kelihatan kayak 3 gitu tanduknya. Nah, si kumbang Chalcosoma caucasus ini aku kebetulan lagi breeding dan aku udah nyiapin ini medianya buat dia larva-larvanya ya. Ini udah bukan kumbangnya, ini udah jadi larva-larvanya buat makan. Ini sebenarnya karena aku kepepet ya harus pakai media tanam kompos gitu. Sebenarnya mah harusnya pakai yang kayak gini nih, modelan ini flex soil sih, bikinan aku sendiri. Tapi ini juga karena aku nggak yakin nutrisinya, makanya aku mau ganti biar mereka bisa mendapatkan nutrisi yang lebih bagus. Dan aku mau kandangin satu ekor. Ini aku udah siapin kandangnya di sini. Toples kayak gini, karena mereka masih kecil-kecil jadi toples kayak gini nggak apa-apa. Satu toples ini 1 ekor. Ya udah, yuk kita langsung lihat isinya ada apa. Larva-larvanya jumlahnya ada berapa ya kira-kira? Ini ada milipit-milipit nih. Ini harusnya nggak boleh nih ada milipit di dalam tempat kumbang, karena kita cek dulu ada larvanya atau enggak. Ini kalau nggak ada aku taruh sana. Milipit. Buat yang nggak tahu milipit teman-teman, itu tuh namanya kaki seribu yang kita sering bilang ya. Soalnya mereka itu biasa di tempat yang paling dalam, di bawah-bawah sana. Jadi biasa di substrat atas itu mereka jarang ditemukan. Dan kalau teman-teman nyari-nyari kayak gini di kayu, kayak ulat sagu gitu, itu juga pasti adanya di dalam-dalam banget, nggak mungkin ada di luar, karena mereka itu emang tipenya kayak cacing gitulah. Ini udah 2 bulanan lebih dari waktu dikawinin. Betinanya nggak naik-naik ke permukaan, aku takutnya mati di bawah. Oh ya, info aja, mungkin kalau untuk teman-teman yang lihat konten lama aku pasti udah tahu kalau betina kumbang itu setelah mereka bertelur pasti mereka akan mati. Jadi emang udah normal banget kalau mereka bertelur nggak naik-naik ke permukaan lagi, itu biasanya udah mati gitu. Terus kumbang ini juga salah satu kumbang yang dijuluki kumbang terkuat di dunia, karena emang mereka itu bisa ngangkat 800 kali dari tubuhnya ya. Tapi sebenarnya nggak segitunya juga, cuma paling 50 kali masih bisa lah. Oh iya, mereka juga bisa terbang teman-teman. Mungkin untuk yang baru pertama kali tahu kumbang bisa terbang, ya mereka bisa terbang. Jadi untuk jantan dan betinanya dua-duanya bisa terbang. Dan juga jantan betina itu memiliki perbedaan di mana si betina itu nggak punya tanduk, sedangkan si jantan punya tanduk. Kecuali beberapa jenis kumbang kayak rhinoceros. Oh, ini betinanya teman-teman. Ini betinanya nih. Ada jelly juga, ini aku ketemu. Tapi kepalanya hilang. Tuh. Ini ukurannya kira-kira segini ya. Lumayan cukup besar. Aku taruh sini. Oh, ini kepalanya nih. Tuh. Emang udah biasa ya teman-teman. Jadi kalau breeding kumbang jangan kaget loh, betinanya mana kok hilang nggak naik-naik ya, itu biasanya mereka udah mati. Karena memang siklusnya seperti itu. Dan terkadang si betinanya ini juga bisa dimakan sama anak-anaknya. Tapi ya itu jarang banget, karena sebenarnya mereka itu bukan serangga yang kanibal gitu. Tapi kalau udah posisi larva udah besar, udah L2 ke atas, atau giginya yang udah tajam lah, L2, L3 ke atas, itu mereka bisa saling, jadi nih larvanya nih. Misalkan ini kalau nggak kelihatan di kamera, misalkan ini ada larva satu di sini, satu lagi di sini, itu mereka bisa berantem dan bisa saling mati gitu. Jadi ini kenapa harus aku pindahin satu-satu per tempat, yaitu untuk meminimalisir terjadinya berantem itu, karena itu benar-benar efeknya bahaya banget. Nah, ini teman-teman, aku udah mau dapet satu nih. Ini kelihatan tanganku di sini, itu ada larva di situ. Nah, ini kita buka dulu pelan-pelan. Jatuh. Oh, ada dua. Nah, ini teman-teman.
larvanya kalau sama Kaukasus ini berapa ya ini ya? Tuh kotorannya kayak gitu. Ini sekitar L2 ini. Dan itu udah mulai tajam giginya, jadi harus dipisah-pisahin tuh, kelihatan kan. Dan mereka ini tipenya kalau makan itu nggak berhenti, jadi kayak terus-terusan makan. Metabolismenya ini kalau nggak salah ya, dia cepet banget, jadi makan langsung buang kotoran, makan buang kotoran. Nih. Oh iya, mereka harus dikasih substrat kayak gini biar nggak terlalu stres. Oh nih 7. Ini masih agak kecil nih. Aduh ketetesanin. Tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh ya. Teman-teman, ini kandangnya udah aku balik. Ternyata mereka semua di sini. Dan lihatlah berapa banyak jumlahnya. Buat yang gelian pasti langsung panik nonton video ini nih. Teman-teman, ini the real panen 40 ekor lebih kayaknya nih. Kayaknya loh ya. Tuh, ada yang lagi buang kotoran. Oke, ini kita taruh-taruhin dulu. Tapi ini aku agak kasih jarak biar nggak berantem. Gede-gede banget, subur, sehat. Teman-teman, ini kita taruh sini dulu. Ini aku pengen isi toples-toplesnya dulu. Jadi nanti semua diisi dulu, baru dibolong-bolongin. Ini aku udah bikin campuran tanahnya. Ini soil buatan aku, sama ininya perbandingannya 2:1. Jadi pakai tanah tanah ininya dikit aja, kompos. Cuma buat tambah-tambahan makanan aja buat merekanya. Ini harus dipadetin kayak gini teman-teman, tapi nggak usah terlalu padat karena mereka udah jadi larva, jadi ya nggak apa-apa. Kalau masih pas bikin breedingnya itu emang harus padat banget teman-teman, jadi kayak kayu lah seakan-akan. Jadi si betinanya itu ngerasa, oh aku nih lagi bertelur di kayu, padahal mah sebenarnya di di tanah gitu. Bukan tanah ya, bentuknya mirip tanah aja sih. Di serbuk kayu lah fermentasi punya aku. Cuma ini fermentasinya nggak terlalu lama teman-teman, karena kemarin juga breedingnya tuh sebenarnya tanpa disengaja gitu. Nggak sengaja jantan betinanya kawin, tapi soilnya ini belum ready, tapi ya nggak apa-apa, masih bisa kok dipakai. Dan mereka terbukti juga sebenarnya masih besar-besar itu. Cuma kita lihat aja nanti gedenya. Aku juga mungkin nanti akan ganti media lagi, pakai soil yang benar-benar bagus lagi. Nanti kalau udah ada stok lagi, aku mau coba pakai itu. Oke, ini segini aja. Nih kotak 1, tutup. Teman-teman, ini aku udah nyiapin 12 toples, tapi ternyata uletnya banyak banget. Jadi sekarang aku mau hitung dulu uletnya. Kita singkirin si tanah-tanahnya ini dulu. Satu, kasih tanah. 2, tomblokin aja lah. Sekalian mau aku sortir ya ini teman-teman, yang kecil-kecil masukin kandang koloni lagi, yang gede-gede dipisah-pisahin. Boleh nih masuk toplesnya teman-teman. Ini kita mulai hitung ya. Ini 1, ini gede, yang gede aku masukin toples. Ini nanti kalau aku berhasil, mudah-mudahan ini berhasil, nanti aku bisa jual-jualin ke teman-teman. Itu tadi 1. Nah ini boleh lah, ini boleh nih. 2, ini nggak apa-apa nih. 3, 16. Ini rekam sampai akhir juga nggak apa-apa ini. Ini 51,
53. Tuh ada lagi tuh 55. Nih 65 nih. Mantap, rekor ini serius teman-teman. Dulu aku cuma 20 loh telurnya, itu pun telur doang, bukan larva, telur. 66. Nih, wah 71 ternyata. Teman-teman, ini banyak banget. Mungkin teman-teman ngeliat, itu mah kecil, miaranya paling di toples-toples juga bisa. Enggak teman-teman, kalau tahu gedenya pasti pecinta kumbang tahulah gedenya segede apa, gede banget. Nanti aku update lagi bisa gede semana. Ini ada lagi nih. Oke, hitungan terakhir 73 teman-teman. Iya 80 sama yang mati. Teman-teman, kita masukin ulet ya. 1 lubang 2 ulet. Ini yang hitam sih, tapi nggak apa-apa, kita semblong aja. Ini kita tutup dulu. 1 2 3 cukup 3. Udah, nanti mereka akan cari makan sendiri, tapi ini makanan mereka sih. 1. Ini mungkin nggak akan ku video semua karena ini pasti bakal panjang banget. Inilah teman-teman aktivitas aku dengan larva-larva kumbang ini. Cara nempatinnya gimana, terus tadi breeding boxnya kayak apa. Dan ya udah, mungkin untuk konten kali ini cukup sampai sini dulu. Aku nggak bisa videoin ini semuanya, tapi ini pasti akan masuk semua. Dan ya udah, sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.